Anda kembali di iNews Siang pemirsa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto kembali mengajukan sidang gugatan pra-peradilan kedua setelah sebelumnya sidang pra-peradilan pertamanya tidak diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan kedua ini ditunda oleh Hakim karena pihak KPK tidak hadir dalam persidangan kedua yang dijadwalkan. Hakim mengatakan KPK meminta penundaan selama 2 minggu. Namun Hakim memutuskan untuk menunda sidang pra-peradilan ini dalam 1 minggu. Sidang pra-peradilan Hasto akan kembali digelar pada hari Senin 10 Maret 2025. Kemungkinan KPK akan menggunakan waktu penundaan ini untuk memfinalkan semua proses pemeriksaan dan menyatakan bahwa pemeriksaan itu sudah selesai dan P21. Nah, saya akan menyayangkan kalau itu terjadi karena itu sendiri sudah merupakan obstruction of justice. Jadi bukan saudara Hasto Kristianto yang melakukan obstruction of justice, tapi juga KPK melakukan obstruction of justice karena tidak menghormati proses pra-peradilan yang kami ajukan, di mana hakimnya sudah ditunjuk, di mana tanggal sidangnya sudah ditentukan, dan seharusnya KPK menghormati itu dan tidak melakukan obstruction of justice. Sebelum ditahan, Sekjen PDIP ajukan pra-peradilan namun ditolak oleh Hakim PN Jakarta Selatan. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat menyebut akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto 13 Februari lalu. Hakim mengatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto Kristianto sah. Permohonan pra-peradilan tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan melainkan hanya 1 permohonan. Dalam pertimbangannya, Hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan pihak termohon yakni KPK. Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait dengan kasus suap Harun Masiku. Hasto diduga terlibat dalam perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku. Pemirsa, Kejaksaan Agung berpeluang memanggil Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024 Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kejagung juga menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018-2023. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Kejagung RI menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait dalam penyelidikan. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Itu yang harus dulu dimaknai. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru sehingga total menjadi 9 orang. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Korn. Sementara 7 orang tersangka lain adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Hatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Hatulistiwa.
Tim Liputan iNews melaporkan.